sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Saya tidak percaya sidang jemaat Tuhan kalian sehat dan tetap bersuka cita dalam Tuhan. Biarlah renungan ini iman kita bertumbuh dan kita berbuah menjadi berkat untuk orang lain. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan untuk hari ini dari kitab Yosua pasal 10 ayat 29 sampai ayat 43. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna, lalu memerangi Libna, dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkannya lolos, dan rajanya itu diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lagis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Dan Tuhan menyerahkan Lagis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu dari hari kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. Lalu Horam Raja Gezer maju untuk membantu Lagis, tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Ekron, lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lakis. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang, juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, seperti yang dilakukannya terhadap Hebron. Demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Demikianlah Yosua mengalahkan negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernapas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel.
Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah mereka, orang Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kekuatan dari Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu bangsa Israel mengadakan peperangan demi peperangan, tetapi mereka mengalami kemenangan terus-menerus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Ini harus dicatatkan kita. Ya. Kalau Tuhan sudah berperang di pihak kita, siapa lagi lawan kita? Pada usia 6 tahun sidang jemaat Tuhan, Jonah Sorrentino sangat terluka saat orang tuanya bercerai. Akibatnya, ia menyimpan kepahitan dan kemarahan hebat. Puji Tuhan, pada usia 15 tahun Jonah mengenal kasih Allah baginya dan menjadi orang percaya. Jonah yang juga menyanyi, penyanyi Ginung Jemaat nomor 52 mengaku terbiasa menjadi korban lingkungan. Saat diwawancarai Kristiani Today, ia menjelaskan pemulihannya. Anda harus mengakui kondisi buruk Anda, katanya. Ia menambahkan, Anda juga harus sampai ke titik di mana Anda akan berkata, aku tak mau tinggal di masa lalu dalam kemarahan, kepahitan, atau luka batin. Itu katanya. Aku mau berjalan maju karena Allah akan memberiku kekuatan. Ini yang penting. Allah menolongnya untuk mengampuni orang tuanya, sidang jemaat Tuhan. Ia pun menulis lirik lagu ini untuk menguatkan orang lain. Kau akan selalu menemukan kekuatan dalam Kristus. Allah memiliki rencana dalam setiap sisi hidupmu. Mungkin ini sulit dipahami saat engkau susah, namun kemanapun kau melangkah, dihadir dengan terbuka lebar. Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana kita dapat hidup bersama-sama di masa lalu yang menyakitkan. Allah dapat mengenyahkan kepedihan kita seketika dan selamanya jika Dia menghendaki. Namun Dia kerap memulihkan kita secara perlahan hingga bekas luka itu tetap ada. Dia menggendong kita dan dengan hati-hati menuntun kita seperti gembala yang mengurus kawanannya. Mungkin kita tak dipulihkan seutuhnya dalam hidup sekarang ini, tetapi kita dapat mengandalkan janji Allah. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat mereka. Sidang jemaat Tuhan, ini adalah suatu kisah yang luar biasa yang membuktikan bagaimana kekuatan yang dia peroleh bukan dari dirinya, tapi kekuatan dari Tuhan. Ya, kalau mengandalkan kekuatan kita terbatas, kekecewaan pasti ada, sidang jemaat Tuhan. Seperti bangsa Israel, mereka berperang melawan bangsa-bangsa sekitar mereka. Mereka terus maju berperang, Mereka mengalami kemenangan luar biasa. Mereka merebut kota itu, menumpas kota itu. Itu kalau kita berpikir bukan kekuatan mereka itu. Kekuatan manusia terbatas, sidang jemaat Tuhan. Ya, terbatas, ada kekuatannya. Tetapi kalau kekuatan dari Tuhan yang kita andalkan, kita peroleh, kita akan memperoleh kekuatan power yang luar biasa seperti bangsa Israel, ya, terus menerus menang. Dan begitu juga dengan kehidupan kita. Seperti tadi Jonah Sorrentino tadi, yang dia mengalami kepahitan karena orang tuanya bercerai, berpisah, tetapi dia bangkit karena dia memiliki kekuatan dari Tuhan di umur 15 tahun, ya. Dia bangkit, sidang jemaat Tuhan. Begitu juga dengan kita, bagaimana sidang jemaat Tuhan dengan kita? Waktu kita menghadapi suatu tantangan di depan kita, apakah kita mampu menghadapinya? Apakah kita mampu menerobosnya? Apakah kita mampu menghancurkan masalah itu, menyelesaikan masalah itu? Ya, bagaimana? Apakah kita hanya pasrah saja? Udah biarkan saja begitu. Atau kita bagaimana? Terpuruk saja, tetapi Tuhan katakan tidak. Kita memiliki kekuatan daripada Tuhan seperti bangsa Israel untuk menumpas masalah itu, menumpas segala musuh yang ada di depan kita. Artinya di sana penghalang dalam kehidupan kita akan bisa kita hancurkan
kalau kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Saya tidak percaya sedang jemaat Tuhan. Setiap masalah yang kita peroleh, setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita, kalau kita undang Tuhan, kita memiliki kekuatan dari Tuhan, kita memiliki solusi yang terbaik, solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah kita. Ya, seperti bangsa Israel menurut tanah perjanjian, mereka menghadapi bangsa-bangsa yang kuat, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Tangan Tuhan yang selalu menopang mereka, dan melakukan kemenangan dan menumpas kerajaan-kerajaan yang ada di depan mereka, dan kemenangan mereka peroleh karena mereka memiliki kekuatan daripada Tuhan. Kita pun harus begitu sedang jemaat Tuhan. Jangan lengah, jangan goyah, jangan bimbang. Gunakan kekuatan daripada Tuhan untuk menopang kehidupan kita. Jangan kita merasa sendiri, jangan kita merasa kita tidak mampu. Tetapi dengan kondisi itu kita undang Tuhan, kita akan dimampukan. Amin. Saya kena percaya kalau ini kita belajar, kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan untuk menghancurkan segala musuh dan masalah kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya kami akan memperoleh kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi segala masalah yang ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan